Shalom saudara, selamat bergabung di ibadah online GBI Rayon 13 Cabang Mandiri Curup. Dan berikut ini adalah beberapa pengumuman untuk ibadah Minggu 1 Agustus 2021. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Come on, sing it out. All my life you have been faithful. Mari kita terus memperkatakan Mazmur 91. Dengan iman, kita percaya bahwa perlindungan Tuhan dinyatakan atas setiap kita. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness. I love your voice. You have led me through the fire. And in darkness. Mari kita ikuti fanspage GBI Curup, Instagram GBI Curup, serta kita subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel YouTube GBI Curup agar kita tidak ketinggalan seputar informasi dan kegiatan gereja kita. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Saatnya kita mengikuti ibadah online. Mari kita persiapkan hati kita beribadah dengan cara yang benar. Tetap jalani protokol kesehatan, tetap semangat, dan salam sehati. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,
namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus, hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Inilah amanat agung Tuhan Yesus menurut Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, haleluya. Kita percaya kita semua dalam keadaan baik karena penyertaan Tuhan yang sempurna buat kita. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk dalam bangkit berdiri. Kita satukan hati kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, sungguh bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan yang sempurna bagi kami Bapa sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan
Saudara-saudaraku yang dikasihi, saya percaya api pujian, api penyembahan, api doa meliputi atas kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Saya percaya juga ada suasana yang baru yang boleh kita alami, yang dimana suasana itu hari-hari ini sudah memerintah atas kehidupan saudara dan saya. Suasana itu adalah saat ini saudara sudah dipenuhi dengan kebahagiaan, ada sukacita, demikian juga ada damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam nama Yesus. Saya percaya keadaan saudara hari-hari ini luar biasa, amin. Sebab Allah kita Allah yang luar biasa. Nah, pada saat pagi menjelang siang ini, saya mau menyampaikan pesan Tuhan saudara. Kita buka sama-sama di dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, saudara yang ada di rumah-rumah. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ya, puji Tuhan saudara. Pada saat ini saya akan mengangkat tema ibadah kita, ada kuasa kebangkitan. Yang siap untuk menerima ini semua boleh sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan saudara. Sama siang ini kita akan sama-sama belajar saudara. Firman ini mengingatkan kita kepada Maria dan Marta yang memiliki seorang saudara bernama Lazarus, saudara. Yang dimana kalau kita melihat kebenaran firman ini, kita melihat bahwa Lazarus sakit keras dan mati. Nah, di sini saudara, Maria, Marta, dan Lazarus itu tinggal di sebuah kampung yang bernama Betania. Betania ini terletak ya dekat sama Yerusalem, berjarak kurang lebih 2 mil, atau dengan bahasa kita di Indonesia itu 3,2 km. Sangat dekat sekali saudara. Di sini saudara, ketika Maria dan Marta melihat saudaranya Lazarus, abangnya, ini sakit keras, mereka mengirim pesan kepada gurunya, yakni Tuhan Yesus. Ketika pada waktu itu saudara kasih Tuhan mendengar berita bahwa saudaranya Maria Marta ini sakit keras, maka pada waktu itu dia berbicara kepada murid. Karena pada waktu itu Tuhan bersama dengan murid saudara. Dia katakan demikian di ayatnya yang keempat saudara. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, saudara yang kasih lihat Tuhan, sangat jelas sekali saudara. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada murid, bahwa ketika kabar mengenai saudaranya Maria yang sakit ini bukan sakit yang mudah yang biasa saudara, tetapi sakit yang keras yang akan menimbulkan efek kematian. Tetapi di sini Tuhan menjelaskan kepada murid agar mereka mengerti bahwa penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab anak Allah akan dipermuliakan. Di sini saudara yang kasih Tuhan, murid
belum bisa menangkap apa ya pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan kepada para murid pada waktu itu. Tetapi Tuhan itu tahu apa yang menjadi pikiran murid pada waktu itu dengan keadaan Lazarus. Ya. Di mana juga Tuhan berbicara, ya, sangat jelas sekali bahwa Lazarus itu dia sedang tertidur. Nanti ketika aku datang, aku akan membangun dia dari tidur. Padahal Yesus sebenarnya memperkatakan bahwa itu memang Lazarus sudah mati. Tetapi murid pada waktu itu dia tetap banyak memakai logika. Kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa kita menghampiri dengan sebuah logika. Apapun yang menjadi sebuah pernyataan demi pernyataan yang disampaikan oleh murid pada waktu itu, murid tidak pernah bisa mengerti apa yang menjadi perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Sampai-sampai ya, di ayat yang ke-15 Tuhan pun berkata sedemikian rupa. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Ya, syukurlah. Ini aku itu adalah Tuhan. Tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar untuk percaya. Wow, saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Tuhan memberikan penundaan waktu ya, agar di sana terjadi sesuatu yang baru. Ya. Di mana hari-hari ini kita tahu, saudara, keadaan ya, bukan bagi bangsa Indonesia saja, tetapi bagi bangsa-bangsa. Itu mengerikan sekali. Terutama bagi hamba-hamba Tuhan, banyak yang gugur. Tetapi Tuhan katakan pada saat ini, aku bersyukur aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat percaya. Mungkin sudah kita alami masa pandemi COVID-19 ini kurang lebih hampir 1,5 tahun. Mungkin belum waktunya Tuhan itu 1 hari 1.000 tahun, 1.000 tahun. Ya, 1.000 tahun 1 hari bagi Tuhan. Ini belum ada apa-apanya. Tetapi saya mau katakan, saudara kasih Tuhan, hari-hari ini kita disuruh Tuhan banyak bersembunyi. Sebab orang bijak ketika melihat malapetaka dia akan bersembunyi. Bersembunyi ini berbicara tentang apa? Kita banyak bermain bersama dengan Tuhan di tempat persembunyiannya. Di mana? Di rumah-rumah kita. Tuhan izinkan hari-hari ini kita harus banyak dekat sama Dia. Saudara, di sini Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita harus belajar untuk percaya. Memang ketika kita melihat keadaan hari-hari ini terjadi, saudara, kok doa saya nggak terjawab? Kita doakan bagaimana COVID-19 ini berhenti. COVID ini diam, tenang, tidak punya kuasa atas kuasa maut dalam kehidupan setiap manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya Tuhan seolah saya tidak mendengar ada sebuah jawaban terjadi, tetapi Tuhan berbicara sedemikian rupa, saudara. Hal ini bisa terjadi karena sebagai sarana agar setiap penduduk yang ada di dunia ini bisa menerima keselamatan. Wow, amin, saudara. Ini luar biasa. Ini luar biasa sekali. Ya. Ini luar biasa. Ya, sebagai sarana. Pandemi COVID-19 datang. Ini kata Tuhan sebagai sarana agar kamu akan melihat bahwa keselamatan yang terbesar dan terakhir akan terjadi bagi bangsa ini. Wah, bukankah bangsa Indonesia ya, akan menjadi ya, membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa? Saya percaya
bahwa berkat Tuhan itu akan terjadi dari timur ke barat. Berkat ini akan terjadi dari Indonesia ke bangsa-bangsa, ke 5 benua, saudara. Ini yang Tuhan akan nyatakan hari ini. Ya, di sini murid diajarkan oleh Tuhan untuk percaya. Wow, saudara. Gak main-main. Selama 1,5 tahun kita diajarkan oleh Tuhan untuk percaya. Segala sesuatunya ada waktunya Tuhan. Wow, saudara. Saya berkata sama Tuhan, ini percaya sama Tuhan. Seperti apa, Tuhan? Ya, kamu harus percaya sungguh-sungguh kepada Roh Kudus. Percaya kepada firman dan percaya kepada aku, yakni Tuhan Yesus. Saudara, hari-hari ini menjadi sebuah tantangan yang bukan main-main. Butuh sebuah keseriusan untuk kita bisa percaya kepada Tuhan. Ada pujian, aku percaya. Aku percaya Tuhan ku ajar. Yang terindah bagi saudara saya untuk menerima berkat. Tuhan memberikan waktu. Kapan ini berhasil? Kita belum tahu. Tetapi ada waktunya Tuhan. Saya mau katakan saudara, semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setibanya Tuhan Yesus di kampung Betania, di mana tempat keberadaan daripada tempat tinggalnya Maria, Marta, dan Lazarus yang pada waktu itu sedang hari meninggal. Dia melihat, saudara, dia melihat banyak orang berkumpul, terutama orang-orang Yahudi pada waktu itu, datang ke rumah keluarga Maria dan Marta. Untuk apa? Ya, mereka datang untuk melayat, memberikan dukungan doa agar keluarga dan sanak mereka yang ditinggalkan memperoleh kekuatan dan penghiburan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, lewat kedatangan Tuhan Yesus pada waktu itu menjadi sebuah sorotan bagi banyak orang. Orang banyak fokus dengan kedatangan Tuhan. Apakah Tuhan datang juga sama seperti kami? Orang-orang Yahudi datang untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada yang ditinggalkan. Terbenar dalam pikiran orang banyak. Dia menganggap Tuhan itu sama dengan dia. Tetapi saya mau katakan pada pagi menjelang siang ini, saya katakan tidak. Tuhan Yesus tidak pernah sama. Tidak sama. Sebab ketika dia datang, saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Sesuatu yang sudah terjadi. Yang dialami oleh keluarga Maria dan Marta pada waktu itu mengubah dari keadaan duka menjadi sukacita. Wah, ya, ini yang saya terima luar biasa Tuhan Yesus. Ya, kehadirannya memang selalu mendatangkan berkat. Ya. Di sini, saudara, orang berpikir Tuhan datang sama seperti mereka lakukan kepada keluarga Maria dan Marta. Tetapi di sini Tuhan datang mengubah keadaan dari duka menjadi sukacita. Ada apa?
Ada apa dengan Tuhan Yesus? Wow, saudara. Di sini saya mendapatkan dua porsi. Dua porsi pengertian yang sangat memberkati saya. Saya bertanya, yang mengubahkan keadaan dari duka menjadi sukacita, ini iman siapa? Wow, saudara. Ini iman siapa? Iman Marta atau iman Maria? Wow, saudara. Nggak main-main. Kita akan mengupas lebih agak dalam lagi. Siapa yang mengubahkan keadaan ini? Siapa yang bisa membangkitkan Lazarus lewat iman dari kedua saudara-saudari ini, saudara? Kita melihat di sini, saudara. Dari sisi kehidupan Marta, saudara. Tuhan Yesus berkata kepada Marta di ayat yang ke-23, boleh ditampilkan. Di ayat 23, Yesus berkata kepada Marta. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Apa jawab Marta? Di ayat yang ke-24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Wow, saudara. Mungkin pada waktu itu Tuhan Yesus mendengar perkataan Marta cuma gosok dada, saudara. Ya. Apakah iman yang seperti ini yang diharapkan oleh Tuhan? Apakah iman yang seperti ini, pengharapan yang seperti ini, kasih yang seperti ini yang diharapkan Tuhan? Tuhan lagi berkata kepada Maria, kepada Marta di ayat 25 sampai ke 26. Ini Tuhan berkata kepada Maria, Marta, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, di sini adalah Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dia ngomong sama siapa? Marta. Marta coba. Ya. Di ayat yang selanjutnya, saudara, 27. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia ini. Kalau kita langsung ke ayat 37, wow, saudara, ini Marta. Tetapi beberapa orang di antara berkata, oh, ayat yang ke-39 salah. 39. Kata Yesus, angkat batu itu, Marta. Yang tertuju kepada Marta. Marta pun menjawab, saudara, orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Lazarus mati sudah 4 hari. Wow, saudara, saya melihat di sini, saudara, saya melihat perdebatan atau sebuah komunikasi antara Marta dengan Tuhan. Tuhan misalnya ngomong gere-gere kepala. Tuhan gere-gere kepala. Sampai Tuhan pun dengan hati nurani berbicara, percayakah engkau akan hal ini, Marta? Marta menjawab dengan tegas sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tetapi pembuktian dia di dalam iman kepada Tuhan, pembuktiannya, pengharapannya kepada Tuhan, dan kasihnya kepada Tuhan sama sekali tidak ada. Saya mau katakan, saudara, di sini saya mau katakan, iman yang seperti ini tidak akan pernah melihat kuasa mujizat
yang Tuhan akan nyatakan dalam pribadi orang seperti ini. Kerjasama dengan iman. Yang setuju katakan amin. Iman yang seperti ini tidak akan ada kuasa kebangkitan. Wah saudara, saya mau katakan pribadi hidup yang seperti ini, saya mau katakan tidak akan pernah dia menikmati hadirat Allah, baik itu di dalam pelayanannya, dalam pekerjaan maupun dalam keluarga. Tidak ada. Dia cuma tahunya teori kok iman. Di sini saya mau katakan, saudara kasih Tuhan, janganlah kita mau menjadi seorang Saduki atau Farisi yang mengerti firman Tuhan dan banyak mengajarkan kebenaran firman Allah, tetapi kebenaran itu tidak pernah tinggal di dalam hidupnya. Saya pagi tadi ditegur sama Tuhan. Tuhan berbicara seperti ini, saudara. Kalau kamu tidak sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, tetapi itu tidak berlaku dalam hidupmu, maka hukumanmu akan lebih berat. Wow. Saya pagi tadi sambil jogging jalan pagi, saya minta ampun sama Tuhan. Sekecil apapun pengertian yang kau berikan Tuhan, aku tetap belajar mau setia. Saya katakan terus. Ya, ini sesuatu yang sangat perlu kita mengerti, bahwa kita ini punya iman, tetapi iman tanpa perbuatan, no. Ya. Saudara, kita melihat dari sisi kehidupan Maria. Sisi kehidupan Maria. Ini Tuhan berkata kepada Maria, saudara, kita buka di ayatnya ke-32. Ini perkataan Maria kepada Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus, berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Wow, saudara. Jawab Yesus apa, saudara? Jawab Yesus, kita buka di ayat 33, saudara. Ini menunjukkan sekali percakapan antara Maria dengan Tuhan, menunjukkan iman. Yang ketiga, ini jawaban Tuhan kepada Maria. Di ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masbulalah hati Tuhan. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah Lazarus kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. 35. Maka menangislah Yesus. Ayat seterusnya 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepada siapa? Kepada Maria, juga kepada saudara yang hari ini sedang beribadah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Percakapan atau sebuah komunikasi yang tidak mengklaim sampai-sampai pun memuja Tuhan ketika duka silih berganti terjadi. Ini luar biasa. Alangkah baiknya bila mana saudara dan saya mau belajar seperti Maria. Yang setuju katakan amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Wow, Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Di sini saya percaya, saudara, ketika kita melihat sebuah argumentasi antara Maria dengan Tuhan, ini menunjukkan sebuah kuasa yang nyata bahwa Maria bisa mendatangkan kuasa kebangkitan bagi saudara. Wow, saudara.
kita jangan buat Tuhan itu tertidur dalam diri saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kita harus tetap bersama-sama berjaga-jaga seperti gadis-gadis yang bijaksana yang menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Artinya saat ini saudara, saya rindu saudara, apa yang dimiliki oleh Maria itu pun juga harus dimiliki oleh gereja di akhir zaman ini, yakni saudara dan saya. Ada 3 kriteria yang dimiliki oleh Maria. Pertama, Maria ini adalah seorang perempuan yang pernah meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat mahal, minyak mur namanya. Demikian juga dia meminyakinya itu dengan rambutnya kepada kaki Tuhan. Ini berbicara tentang apa, saudara? Saya melihat pengorbanan Maria. Ya, dia tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan, baik itu waktu, tenaga, maupun uang. Saya melihat sisi pertama ini, saudara. Ternyata Tuhan itu bisa tergerak hatinya kepada kehidupan saudara dan saya ketika kita tidak lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Saya percaya permisi, anak-anak Tuhan yang ada di rumah, semua yang tidak hitung-hitungan sama Tuhan, amin. Tuhan, kita melihat di sini bahwa Maria hidupnya terhadap Tuhan tidak ada sebuah kepalsuan. Benar-benar baik luar maupun dalam, murni, jujur, dan mulia. Wow, saya mau katakan apabila gereja yang seperti ini bisa lakukan bagi Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan memperkatakan roh, aku akan mencurahkan rohku. Bila mana Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku atas Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan sampai ujung, itu akan terjadi ya di dalam nama Yesus. Yang kedua, saudara, di sini kriteria kedua, sosok pribadi Maria yang dia memiliki sebuah bagian yang terbaik dalam hidupnya kepada Tuhan. Sosok pribadi yang telah memiliki bagian yang terbaik di mata Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Kesempatan yang dimiliki oleh Maria pada waktu itu apa yang dia lakukan? Dia ini adalah seorang hamba yang suka duduk dekat kaki Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang duduk di kaki Tuhan, seorang hamba yang selalu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia bisa menghormati Tuhan yang ketika dia berdoa. Ada keseriusan ketika dia memuji dan menyembah Tuhan dan berdoa. Ada nilai plus dalam dirinya. Benar-benar dia persembahkan itu sama Tuhan. Wow, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dia dapat belajar untuk merendahkan diri karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dia mengasihi Allahnya dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Dan juga saya melihat bahwa Maria selalu memiliki kasih yang murah. Wow, kita tahu pribadi hidup yang seperti ini. Saya mau katakan kepada saudara dan saya, walaupun hari-hari ini dunia berduka, tetapi saudara tetap bersuka cita. Hari-hari ini saya mau katakan dunia kehilangan pengharapan, tetapi saya mau katakan saudara akan memiliki pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara,
Yang ketiga kategorinya di sini ya, bahwa di sini Maria selalu mau menjaga integritas. Perkataan dan perbuatan itu sama. Wah, saudara, ini yang sangat mudah untuk diterima. Alangkah baiknya ya, kalau saya kadang-kadang mendengar sebuah tuntunan firman Tuhan, baik sekali, selalu baik dan tidak baik, selalu saya berkata, saya terima. Biarpun tajamnya lebih daripada pedang bermata dua, saya ngomong selalu, saya terima firman Tuhan, saya terima. Ketika kita terima itu, apa yang terjadi? Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Iman Maria lah yang bisa membangkitkan kembali kehidupan daripada saudaranya Lazarus. Iman yang dahsyat. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-43, ini yang terjadi. Ya, demikian firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, berusaha ia dengan suara keras, Lazarus, mari keluarlah. Ini perkataan Tuhan. Ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukakanlah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Wow, saudara. Saya mau katakan siang ini, saudara, ayo miliki iman seperti imannya yang boleh dimiliki oleh Maria, saudara. Saya mau katakan, saudara, ketika saudara dapat belajar untuk percaya kepada Tuhan dan belajar hidup dengan iman yang dimiliki oleh Maria, saya mau katakan, walaupun keadaanmu hari-hari ini, baik itu dalam pergumulan, persoalan, masalah, tekanan, saya mau katakan, baik itu juga di masa-masa COVID-19 ini, saya mau katakan, saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa saudara akan melihat ada pemulihan, ada kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Hubungan saudara dengan keluarga akan disembuhkan, ekonomi saudara akan dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan Yesus itu tetap sama. Waktu di zamannya Maria, kemarin, baik itu kemarin maupun hari ini, dan sampai yang akan datang, waktu yang akan datang, ini itu tetap sama. Tinggal menjadi sebuah pilihan dalam hidup kita hari-hari ini. Beranikah kita mengubah kehidupan kita dari yang kurang baik menjadi kehidupan yang lebih baik? Yang menentukan itu semua dari diri saudara dan saya. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan itu, mengubahkan keadaan saudara. Hari-hari ini jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Kita tahu, kita percaya, ketika kita sungguh-sungguh iman pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan, seperti apa yang telah dilakukan oleh Maria kepada Tuhan, saya percaya, saudara, saya percaya bahwa saat ini Tuhan akan adakan sebuah terobosan demi terobosan yang baru yang akan terjadi dalam hidup saudara.
mulai saat ini ketika saudara mendengar dan besok. Saya berani mengatakan saudara, sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sesuatu yang tidak ada akan menjadi ada ketika saudara berharap kepada Tuhan. Sesuatu yang mustahil bagi banyak orang. Saya mengatakan kepada saudara yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah-rumah, pemirsa, yang ada di mana-mana, saya mau katakan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup saudara. Mari, saya rindu yang bisa mengubahkan keadaan saudara, mengubahkan keadaan bangsa ini, mengubah keadaan gerejamu, mengubah keadaan keluargamu, mengubah keadaan daripada pekerjaanmu. Hanya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Saya mau katakan, saudara, ketika saudara lakukan itu bagi Tuhan, bersama-sama dengan saudara, tanpa sadar, yang supranatural itu akan menjadi natural, yang natural akan menjadi supranatural, yang tadinya orang ini biasa-biasa saja akan menjadi orang yang sangat luar biasa dalam kehidupan saudara. Ini, mari saudara, saat ini saya rindu ubah paradigma kita. Mungkin kompas dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini banyak salah. Ayo, sandarkan itu kepada Tuhan, serahkan itu kepada Tuhan, percayakan itu kepada Tuhan. Maka kita percaya Tuhan yang akan melakukan semuanya dengan tanda-tanda keajaiban, semuanya dengan tanda-tanda mujizat. Saya percaya kuasa kebangkitannya dulu dan saat ini dan yang akan datang itu masih ada. Itu masih ada. Jangan kehilangan arah, jangan kehilangan fokus, tetap pada Tuhan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas dan belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Sebab apabila kita mau berjalan hidup yang seperti ini, bangkit dengan iman yang baru, pengharapan yang baru, kasih yang baru, bergairah, semangat di hadapan Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan, semuanya akan mendatangkan kemurahan, semuanya akan mendatangkan anugerah yang melimpah-limpah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tutup hati saudara. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Terima
Terima kasih ya Bapa untuk hari ini, terima kasih dan bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih yang percaya akan membangkitkan iman kami, membangkitkan iman kami. Berkati Bapak ini untuk menyampaikan firman, berkati juga keluarganya, istri dan anak-anak yang dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pada hari ini yang percaya setiap kami yang mendengar, setiap kami yang beribadah hari ini di rumah-rumah kami sudah diberkati Tuhan, kami sudah diberkati Tuhan, dan Engkau tetap menyertai kami Bapa. Berkat-Mu senantiasa berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih. Dan syukur hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan berdoa kepada pembina kami Bapa, kembali kepada Bapak Nikonya Bapak dan juga Bapak wakilnya, baik itu Pak Paul, Pak Johan, Pak Daniel, Pak Jokowi, seluruh hamba-hamba-Mu dalam tangan kami serahkan Bapak, dan juga berdoa kepala rakyat 13 kami Bapak yang berjabatan, berkati hamba-Mu dalam pelayanannya Tuhan, berkati hamba-Mu dalam pekerjaannya, dalam usaha, berkati juga berkati kepala kehidupan kita ini, dan telah menyampaikan firman-Mu, kiranya kuasa surga terus mengalir semuanya atas kehidupan hamba-hamba-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan juga seluruh umat-umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu dan percaya untuk memberkati mereka semua. Berkati kami yang melayani hari ini Tuhan, baik itu host leadership, emosi, pemandu proyektor, semuanya Tuhan. Engkau yang mengembalikan Bapa, memberkati mereka dengan segala anugerah yang bersurga. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan berdoa untuk bangsa kami Indonesia, berkati bangsa kami, tolongkan bangsa kami dari segala sakit penyakit dan setiap ramal dari bangsa kami Tuhan. Kami tolak semua di dalam nama Yesus. Biarkan kuasa surga yang mengalir atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan, memberikan keamanan, kedamaian, ketentraman atas bangsa kami Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kota kami juga menyerahkan dalam tangan Bapak Tuhan, menjaga kota kami, berikan anugerah kuasa yang berlimpah-limpah Bapa. Terima kasih Tuhan, juga umat-umat yang telah memberikan persembahan Tuhan, kiranya untuk memberkati mereka dengan berkat 100 kali lipat ganda. Berkati mereka, sembuhkan mereka yang sakit, jangan mereka yang sakit, dan mereka yang kekurangan tercukupi Bapa. Berkati mereka seluruhnya Bapa, tangan berkarya penuh Bapa. Terima kasih kalau sebentar kami akan menutup ibadah kami dan kami akan terima berkat dalam hamba-Mu. Kembali, saudara yang kasih Tuhan, kembali bukakan hatimu, saudara. Tetapi Bapak akan menerima kuasa dalam kudus atas kamu. Dan Bapak akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi.